ada yang namanya hajatan atau ada yang sakit gitu bisa buat jenguk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku bakal kayak nunjukin gimana ya, how to manage money, apa sih, uang kebutuhan pokok tiap bulannya dengan budget 2 juta rupiah. Stay for watching. Oke, kita mulai aja. Di sini aku bakal namain ini di bulan Januari, bulan besok ya, Januari. Biasanya aku setiap bulan itu buat jurnal kayak gini, pengeluaran setiap bulannya dipatok harus berapa gitu. Jadi kita tahu estimasi pengeluaran kita tuh berapa gitu. Di bulan ini aku bakal seperti biasanya, aku bagi menjadi 2 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tuh kebutuhan yang biasanya harus dibeli atau harus dikeluarkan di setiap bulannya. Dan kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder tuh kayak kira-kira bulan depan tuh ada hajatan enggak, atau kira-kira bulan depan tuh servis motor apa enggak, atau harus beli apa gitu, tuh masuknya di kebutuhan yang sekunder. Kalau misalnya kebutuhan pokok, kita mulai di kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang pertama itu bakal aku tulisin itu yang pertama uang listrik. Uang listrik itu biasanya nggak nyampe 40.000 kalau di sini punya aku gitu, 40.000. Yang kedua uang sampah. Berhubung di sini di perkotaan jadi nggak bisa buang sampah sembarangan, 25.000 itu per rumahnya, per tempat sampah. Itu ada uang gas juga. Ya gas kita hitung 1 bulannya 50.000 lah. Padahal yang enggak, sebenarnya tuh 1 bulan bisa nyampe 3 tabung. Kalau enggak 4 tabung itu 1 bulan. Ya enggak aja 3 tabung aja. Itu kalau misalnya kita lagi bener-bener enggak masak terlalu banyak, itu enggak ada acara apa-apa gitu, 50.000 cukup. Terus uang air mineral. Biasanya aku pakainya galon karena Pak suami tuh kayak enggak suka air yang direbus. Padahal ya dari sumur asli sih. Itu 50.000 juga. Itu 1 bulannya bisa nyampe 50.000 atau 60.000 bahkan, tapi biasanya 50.000. Yang kedua uang beras. Di sini aku patok aja 100.000 karena apa? Karena kan kalau misalnya itu 150 bagi 2, kalau enggak 200.000 bagi 2 sama ibu mertua. Tapi ya aku anggap aja ini uang berasnya 100.000. Terus abis itu uang transport. Berhubung Pak suami itu kerjanya jauh di Magelang, itu pasti membutuhkan uang transport setiap bulannya. Kalau misalnya setiap bulan itu yang dikeluarkan itu anggap aja lah 10.000 per hari, jadi 300.000 itu minimal. 300.000 minimal. Nah, itu kebutuhan yang terlihat. Kebutuhan kita jumlahin dulu berapa kira-kira. Oke, setelah ditotal uangnya ada 565.000, itu untuk yang di sini aja. Habis itu setelah aku pikir-pikir apalagi yang harus ditambahin, itu ternyata ada kan yang namanya tiap hari pasti membutuhkan kebutuhan mandi atau kebersihan mandi, kebutuhan mandi. Itu alat mandi aja ya kira-kira 100.000 cukup berdua. Kebutuhan cuci baju, cuci apa gitu, sebulan 50.000 bisa insya Allah. Terus abis itu ada bumbu dapur. Ini bukan termasuk sayuran tiap hari ya, bumbu dapur aja, bumbu-bumbunya aja tuh 50.000 sebulan. Minyaknya, kenapa aku bilang minyak? Soalnya minyak itu harganya sangat melonjak dan tinggi banget, dan itu harus aku sisihin uangnya 50.000 juga. Itu cuma harus beli minyak cukup buat 1 bulan. Ada susu hamil, berhubung aku lagi hamil. Biasanya sih 1 kardus aku 2 minggu. Jadi kalau misal 2 kardus itu harganya 70-an ribu, 2 kali 150. Itu 1 bulannya. Terus abis itu gula teh buat minum gitu,
atau kopi gitu 50.000 cukup kalau misalnya buat 1 bulan. Apa ya, nggak terlalu boros-boros banget. Kalau nggak kan juga sering beli instan juga, itu jatahnya 50.000. Soalnya yang di sini yang suka manis itu cuman Pak suami. Kalau aku nggak terlalu suka manis, jadi jarang, kalau ngeteh itu jarang banget. Habis itu cemilan ya minimal biasanya 50.000, ya itu dicoba aja 50.000 itu cukup apa enggak, ya semoga aja cukup. Kalau misalnya nggak cukup, biasanya aku belinya itu di uang tabungan sisa bulan kemarin kalau misalnya ada yang kurang gitu. Kita total dulu, ternyata setelah aku pakai kalkulator itu hasilnya 500.000. Ini termasuk kebutuhan pokok, ini belum yang namanya sayuran tiap harinya. Habis itu yang kebutuhan lainnya, uang mendadak. Kenapa aku bilang uang mendadak? Soalnya nanti suatu saat kalau misalnya ada yang namanya hajatan atau ada yang sakit gitu, bisa buat jenguk, dan itu jatahnya 1 bulan 200.000. Kalaupun nggak kepakai di bulan Januari, nanti bakal dipakai di bulan Februari atau Maret atau bulan depannya lagi gitu. Habis itu ada uang kuota. Nah, uang kuota itu biasanya 200.000 per bulan. Kenapa 200.000? Soalnya aku 100.000, Pak suami 100.000. Kadang nggak nyampe 100.000 di aku, tapi kalau Pak suami pasti 100.000 karena nggak tahu boros banget itu. Yang besok Januari juga ada yang namanya servis motor. Saya pas Januari itu jadwalnya aku servis motor, dan kebetulan servisnya servis rutin, jadi nggak ada penggantian apa part gitu. Kayaknya di buku manualnya sih nggak ada penggantian apapun itu, karena bulan kapan kemarin udah servis dan udah ada diganti-ganti. Jadi bulan Januari nggak ada penggantian apa-apa, jadi aku di sini kasih aja 100.000. Oke, jadi ini aja kebutuhannya. Oh iya, kalau misalnya servis motor pasti kan ada motor 2, transportnya 2. Ini transport buat Pak suami, di sini juga ada transport buat aku sendiri, uang transport buat motor aku, uang transport. Berhubung di rumah nggak kemana-mana, juga sekarang lagi hamil, jadi nggak boleh kemana-mana sama Pak suami. Mungkin kemungkinan besar maksimal ya 50.000 itu udah sisa banget kalau nggak buat kemana-mana, motornya juga nganggur di rumah. Jadi oke, ini pengeluaran yang terlihat. Kita total dulu, ini ada berapa? 550.000. Ini kita total 565 sama 500 sama 550, total berapa ini? Di sini aja. 565.000 ditambahin 500.000 ditambah 550.000. Kita total data ada 1.615.000. Banyak ya pengeluarannya, itu pengeluaran per bulannya. Ini belum di makanan sehari-hari. Ini jadi untuk kebutuhan sehari-hari, ada perlu sayur, beli sayur apa gitu, buat 1 bulan itu 2 juta dikurangi 1.615, ada berapa coba? 385.000. 385.000 itu kalau bisa dicukup-cukupin ya, cukuplah kan, karena di sini bumbu dapurnya udah ditulis dan lain-lain udah. Oke, jadi setelah kalkulasi kalkulator kita hitung-hitung, uang yang sisa itu 385.000, ya hampir 400.000 lah. Ini 385.000 itu digunain buat belanja sehari-hari. Belanja sehari-hari itu ada sayuran lah, apalah, itu digunain uang 385.000. Dan alhamdulillahnya itu rezeki datang dari mana aja, dari arah mana aja, yang nggak diduga-duga dan nggak disangka-sangka. Nah itu uang 385.000 itu nggak hanya itu, kadang juga dapat dari penjualan Pak suami. Kadang kan Pak suami juga jualan ikan cupang. Uangnya kalau hasil penjualan itu biasanya ditabung dan buat operasionalnya itu. Nah kemungkinan itu kalau misalnya ini uang 385.000 kurang, nanti aku ambil uang dari penjualannya ikan cupang si Pak suami.
ada juga dari online shop aku gitu. Kalau enggak juga kan ini di rumah kan aku bareng mertua, jadi 385.000 itu kemungkinan besar sisa. Yang nggak sisa sih kalau 385.000 ini aja. Kalau misalnya ini nggak kurang, aku nggak bakal olah-olah ini duitnya ini buat operasionalnya bisnis ini aja. Kalau misalnya ini kurang, barulah aku ngambil dari ini gitu. Kalau misalnya ini nggak kurang, aku bakal tabung buat apa ya, kedepannya buat tabungan kedepannya gitu, buat kalau pengen beli apa gitu, pakainya uang ini gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe di bawah ini, komen di bawah ini, juga share ke media sosial kalian. Jangan lupa dibunyiin loncengnya ya, biar kalau misalnya aku buat video, jadi kalian bisa tahu notifikasi terbaru dari video aku. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.